Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafrizal, praktisi HSE tambang. Setelah beberapa tahun memegang aspek keselamatan kerja di lapangan, hari ini mau sharing tentang bagaimana realita kerja sebagai HSE di tambang, langkah-langkah untuk bisa keterima kerja di sektor ini, perbandingan gaji di Indonesia dan di luar negeri, serta beberapa tips praktis. Simak videonya sampai habis. Kita mulai dari poin pertama, apa sih sebenarnya tugas seorang HSE di area tambang terutama? Banyak yang mengira kerja safety itu hanya menegur karyawan yang tidak memakai APD. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya ya bukan hanya itu saja. Industri pertambangan ini memiliki risiko kerja yang cukup tinggi karena melibatkan alat berat, area lereng yang rawan, hingga aktivitas peledakan. Tugas utama Tugas utama HSE ini yaitu mengidentifikasi risiko tersebut sebelum terjadinya kecelakaan, serta memastikan seluruh operasional berjalan sesuai dengan regulasi. Nah, untuk keseharian seorang HSE ini biasanya meliputi itu memimpin atau mengisi safety briefing sebelum giliran kerja dimulai, melakukan inspeksi rutin di lapangan untuk mengecek kondisi tidak aman, menyusun dokumen analisis risiko atau JSA (Job Safety Analysis), lalu mengaudit sistem manajemen keselamatan kerja agar sesuai dengan standar perusahaan atau pemerintah. Secara sistem kerja, sebagian besar tambang menerapkan sistem roster, misal 4 minggu bekerja di lapangan, lalu mendapatkan libur 2 minggu untuk pulang ke rumah. Nah, lalu bagaimana cara untuk bisa memulai karir di bidang ini? Yaitu ada dua aspek yang utama yang perlu dipersiapkan, yaitu sertifikasi dan pemanfaatan platform lowongan kerja. Yang pertama, soal regulasi dan sertifikasi. Modal dasar yang wajib dimiliki adalah sertifikasi AK3U resmi dari Kemenaker. Tanpa sertifikat ini, CV biasanya akan sulit lolos seleksi berkas oleh dari HRD-nya. Jika ingin lebih spesifik ke industri tambang, Anda bisa melanjutkannya dengan mengambil sertifikasi BNSP seperti POP atau pengawas operasional pertama. Itu biasanya untuk dibutuhkan level pengawas di tambang. Lalu yang kedua, cara mencari lowongannya itu maksimalkan profil LinkedIn Anda. Isi pengalaman dan keahlian dengan jelas, lalu bangun jaringan dengan HRD atau praktisi HSE yang bekerja di perusahaan tambang atau kontraktornya. Lalu portal lowongan kerja beberapa pantau secara rutin platform seperti Jobstreet atau Glassdoor untuk posisi HSE tambang. Dan yang ketiga itu di website perusahaannya, cek berkala halaman karir resminya untuk milik perusahaan tambang besar yang sedang membuka lowongan. Nah, sekarang kita membahas gaji perkiraan pendapatannya. Tentang gaji seorang HSE ini cukup bervariasi ya, tergantung pada skala perusahaan, lokasi kerja, dan pengalaman. Untuk gambarannya itu untuk entry level ini sekitar 5-8 juta, lalu untuk mid sampai senior level itu bisa 12-20 juta, itu tergantung level perusahaan dan sektor di mana dia bekerja. Dan HSE manager tentu lebih tinggi lagi. Dan kalau kalian berminat untuk kerja keluar itu ada HSE advisor, itu di Australia itu jauh lebih tinggi lagi, gajinya sekitar 72.000 US dolar Australia. Lalu untuk di Indonesia ini besaran gajinya itu sangat dipengaruhi oleh lokasi penempatan. Wilayah yang lebih terpencil biasanya memberikan tunjangan lapangan yang lebih besar. Sedangkan jika Anda melihat peluang di luar negeri, seperti di Australia, posisi HSE advisor ini memiliki standar pendapatan yang tinggi, menggunakan sistem kerjanya FIFO atau fly in fly out. Kompensasi yang diberikan memang besar, namun sejalan dengan standar kompetensi dan kualifikasi internasional yang diminta. Lalu yang selanjutnya, tips and trick agar lebih dilirik HRD. Nah, mengingat
peminat di sektor ini cukup banyak, berikut tips and trick agar kualifikasi Anda terlihat menonjol dibanding perlamar lain. Yang pertama itu tingkatkan kualifikasi selain AK3 umum. Nah, sertifikat AK3 ini adalah syarat dasar untuk meningkatkan nilai tawar, pelajari sistem manajemen internasional seperti ISO 45001 atau ambil pelatihan teknis pendukung seperti bekerja di ketinggian, ruang terbatas, atau metode investigasi insiden seperti ICAM. Lalu yang kedua, kuasai bahasa Inggris profesional. Jika target Anda adalah masuk perusahaan multinasional atau berminat bekerja di luar negeri seperti Australia, kemampuan bahasa Inggris, teknik, dan komunikasi kerja adalah hal yang cukup krusial ya, atau mutlak. Dan yang ketiga itu mulai dari pengalaman yang ada. Jika belum bisa langsung menembus industri tambang, nah itu jangan ragu untuk membangun portofolio terlebih dahulu di proyek konstruksi, manufaktur, atau industri lainnya. Pengalaman lapangan tersebut akan menjadi poin penting di CV Anda. Mungkin itu saja gambaran singkat mengenai karir, proses rekrutmen, estimasi gaji, HSE di dunia pertambangan bagi yang sedang mempersiapkan diri atau sedang melamar pekerjaan. Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada hal spesifik yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update informasi seputar karir lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.